Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Indah Rizky, Aulia Putri, Desi Lisna Sagita, dan Rica Afrida Putri. Di sini kami akan menampilkan video penjelasan tentang mengintegrasikan sikap spiritualisme dan intelektualisme dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Spiritualisme. Spiritualitas berasal dari mata spirit yang berasal dari bahasa Latin yaitu spiritus yang berarti nafas. Dalam istilah modern mengacu kepada energi batin yang non-jasmani meliputi emosi dan karakter. Spiritualisme adalah pandangan atau kepercayaan yang mengakui adanya dimensi spiritual atau keberadaan jiwa yang terpisah dari dunia fisik. Ini melibatkan keyakinan akan adanya realitas yang lebih tinggi atau transenden yang melampaui apa yang dapat diamati secara fisik. Spiritualisme bisa berhubungan dengan agama, dengan keyakinan akan adanya Tuhan atau kekuatan ilahi, atau bisa juga menjadi pandangan yang lebih umum tentang kehidupan dan eksistensi yang melibatkan keyakinan akan adanya jiwa yang abadi atau keberadaan kekuatan spiritual yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Intelektualisme. Intelektualisme berasal dari kata intelek yang merupakan kosakata Latin, yaitu intellectus yang berarti pemahaman, pengertian, dan kecerdasan. Intelektualisme adalah pandangan atau pendekatan filsafat yang menekankan pentingnya pengetahuan dan pemahaman intelektual dalam kehidupan manusia. Ia menekankan peran pemikiran kritis, analisis logis, dan refleksi filosofis dalam mencapai pengetahuan dan pemahaman yang mendalam. Intelektualisme juga mencerminkan sikap atau perilaku individu yang lebih suka berpikir dan merenung daripada bertindak secara impulsif. Intelektualisme dalam pendidikan merujuk kepada pendekatan pendidikan yang memberi tumpuan kepada pemikiran kritis, pengetahuan mendalam, dan pemahaman yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan. Pendekatan ini melibatkan pengembangan kemampuan intelektual serta kognitif pelajar melalui ide-ide kompleks, pemecahan masalah, dan analisis yang mendalam. Dengan demikian, intelektualisme dalam pendidikan adalah pendekatan yang menggabungkan pemikiran kritis, pengetahuan mendalam, nilai keagamaan, dan moral untuk membentuk individu yang komprehensif dari segi intelektual dan spiritual. Apalah kayak gini nasib aku. Nak bayar UKT, duit nak ketik, nak minta sama mak bapak, belum gajian, macam mana lah caranya? Apa aku pinjol beda, tapi lagi tak terbayar, kayak mana?
Berilah hamba rezeki ya Allah, supaya bisa membayar UKT ya Allah. Berilah jalan hamba untuk membayar UKT ya Allah. Semoga orang tua hamba juga dilancarkan rezekinya biar bisa membayar UKT. Kak, kenapa? Aku sedih, aku udah bisa bayar UKT. Sabarlah, itu adalah rezeki itu. Kami duluan ya. Dadah. Perlu KTP ya? Oh, mau dibotoin? Oh iya bentar ya. Itu kemana ya? Perasaan tadi di sini. Bentar ya kak, KTP-nya lagi hilang tidak dong? Ya. Kayak ada KTP. Punya siapa ya? Pasti orangnya nyariin. Siapa yang punya? Nggak tahu. Kayak mana cara nak ngasih tahu ya? Ya Allah, mana yo KTP tadi? Ya Allah, kalau hilang bahayanya. Iya, kakak nih nak nyari KTP lah. Panggil, oh kak. Yo kak. Kakak nyari KTP ya? Iya kak. Atas nama siapa kak? Indah kak. Betul lah nih KTP kakak? Iya kak, betul nih KTP kami. Iya. Makasih ya kak udah nemuinnya. Kakak ngapain di sini dewe ah? Sepi nih kak. Lagi banyak pikiran. Pikiran apa kak? Itu biasa anak baru KT tidak tidur. Yaudah kak, kita duduk di sana dulu ngobrol ya. Ya. Kakak tadi bilang enggak gitu ya kak, enggak ada duit untuk bayar UKT. Iya kak. Kayak ini deh kak, kan kakak sudah nemui KTP kami. Sebagai ucapan terima kasih kami, kakak kerja di tempat toko kami deh, biar kami kasih duit untuk bayar UKT-nya. Iya Nian kak. Iya kak. Serius kak. Serius. Makasih Nian Sama-sama, kak. Kak. Di bawah langitmu bersujud sama memuji. Untuk menjadi tokoh pendidikan yang moderat, ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan. Yang pertama, menyediakan beragam sumber belajar. Pastikan tokoh pendidikan Anda menyediakan beragam sumber belajar yang mencakup berbagai perspektif dan pendekatan. Ini akan membantu memastikan bahwa pelanggan memiliki akses ke berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, mengutamakan inklusivitas. Pastikan tokoh pendidikan kita itu individu tanpa memandang latar belakang, agama, atau kepercayaan mereka. Jaga agar semua orang merasa diterima dan dihargai dalam lingkungan belajar kita. Yang ketiga, mengedepankan pemikiran kritis. Ajarkan siswa untuk berpikir kritis dan menganalisis informasi dengan bijak. Berikan materi yang mempromosikan pemikiran kritis dan diskusi terbuka tentang berbagai topik. Yang keempat, menyediakan informasi yang akurat dan terverifikasi. Pastikan bahwa sumber-sumber belajar yang kita sediakan telah diverifikasi keakuratannya. Hindari menyebarkan informasi yang tidak dapat dipercaya atau tidak teruji kebenarannya. Yang kelima, memfasilitasi dialog dan diskusi. Ciptakan ruang untuk dialog terbuka dan diskusi untuk memungkinkan siswa untuk berbagai pendapat dan pengalaman mereka. Ini akan membantu mempromosikan pemahaman yang lebih baik dan menghormati perbedaan pendapat. Yang keenam, mengutamakan nilai-nilai universal. Fokus pada pengajaran nilai-nilai universal seperti kesetaraan, toleransi, empati, dan rasa hormat terhadap semua individu. Ini akan membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan mempromosikan pemahaman antar budaya. Yang terakhir, mengikuti perkembangan terbaru dalam pendidikan. Tetaplah mengikuti perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan. Pelajari tentang metode pembelajaran yang inovatif dan terbukti efektif, dan terapkan dalam tokoh pendidikan kita. Untuk menciptakan pendidikan yang tetap mendahulukan adab, berikut beberapa langkah yang dapat Anda pertimbangkan. 1. Menanam nilai-nilai adab.
Mulailah dengan menanamkan nilai-nilai adab dalam pendekatan pendidikan Anda. Ajarkan siswa tentang pentingnya sopan santun, rasa hormat, kesopanan, kerjasama, dan nilai-nilai moral lainnya. Jadikan nilai-nilai ini sebagai integral dari lingkungan belajar Anda. 2. Contoh yang baik. Sebagai pendidik, berperilaku dengan adab dan menjadi contoh yang baik bagi siswa, tunjukkan sikap yang sopan, hormat, dan empati dalam interaksi dengan siswa, rekan kerja, dan orang lain di sekitar Anda. Siswa akan lebih mungkin mengadopsi nilai-nilai ini jika mereka melihatnya dalam tindakan Anda. 3. Pembelajaran berbasis nilai-nilai. Integrasikan nilai-nilai adab dalam kurikulum dan metode pengajaran Anda. Buatlah koneksi antara materi pelajaran dengan nilai-nilai adab yang relevan. Ajarkan siswa bagaimana menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. 4. Komunikasi yang efektif. Ajarkan siswa tentang pentingnya komunikasi yang efektif dan sopan. Berikan mereka keterampilan untuk berbicara dengan hormat, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan mengekspresikan pendapat dengan sopan. Latih mereka dalam berkomunikasi secara efektif dengan rekan sebaya dan orang dewasa. 5. Membangun lingkungan yang aman. Ciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif di mana siswa merasa nyaman untuk berbagi pendapat mereka tanpa takut dihakimi atau diremehkan. Dorong kerjasama dan saling pengertian antara siswa. Perilaku semua siswa dengan adil dan hormat. 6. Melibatkan orang tua. Libatkan orang tua dalam pendidikan siswa dan berkomunikasi dengan mereka tentang pentingnya nilai-nilai adab. Bekerjasama dengan orang tua untuk memperkuat pembelajaran nilai-nilai ini di rumah dan di sekolah. 7. Menghargai keberagaman. Ajarkan siswa untuk menghargai dan menghormati keberagaman dalam budaya, agama, dan latar belakang siswa lainnya. Dorong mereka untuk belajar tentang budaya dan tradisi orang lain dengan rasa ingin tahu dan penghargaan. Dengan memprioritaskan adab dalam pendidikan, Anda membantu membentuk siswa yang memiliki sikap sopan, hormat, dan bertanggung jawab. Ini akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung perkembangan pribadi siswa. Sekian dari kami.